Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat ibu bapak semuanya yang berkesempatan hadir pada hari ini, saya ucapkan terima kasih. Gimana kabarnya Bu, Bapak? Baik, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita nampaknya untuk menyemangati kita pada hari ini, kita lakukan ice breaking yang dinamakan dengan tepuk hak anak. Perhatikan saya ya Bu, tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Bisa Bu, ikuti saya. Oke, 1, 2, 3, sama-sama ya Bu. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Oke, tepuk tangan untuk Ibu semuanya. Baik Ibu, saya mengingatkan kembali, apakah ibu semua ingat materi sebelumnya tentang sesi 11? Ya, dari sesi sebelumnya yaitu membahas tentang upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Maka dari itu, untuk sesi ini kita akan membahas tentang penelantaran anak. Baik Ibu, sebelum kita membahas tentang penelantaran anak, apakah ibu-ibu semua tahu arti penelantaran? Ya, bagus. Penelantaran itu sama dengan tidak adanya tanggung jawab atau dibiarkan saja, itu sama saja. Terus, saya mau bertanya kepada ibu, apa yang dimaksud dengan penelantaran anak? Ibu-ibu tahu? Jadi ibu semua, maksud dari arti penelantaran anak adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atau atas keturunan dengan cara ilegal. Hal ini antara lain disebabkan oleh faktor-faktor seperti faktor sosial, faktor ekonomi, atau bisa seperti penyakit mental yang ada pada anak. Terus seseorang anak yang ditinggalkan atau dibuang oleh orang tuanya disebut dengan bayi terlantar, dan anak buangan berbeda dengan anak yang kabur atau yatim piatu. Sedangkan penelantaran bayi mengacu pada orang tua, biasanya ibu, yang meninggalkan atau membuang bayinya yang berusia kurang dari 12 bulan dengan sengaja di tempat umum atau tempat tersembunyi dengan maksud untuk membuangnya. Melihat dari penjelasan tadi tentang apa yang dimaksud dengan penelantaran anak, di sini ada kasus di halaman buku pintar halaman 33. Apakah ibu semua membawa buku pintar? Baik, di sini saya akan membacakan langsung ya Bu. Buku pintar halaman 33 tentang kisah Tasrifin, bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Dengarkan baik-baik ya. Di sebuah dusun di desa Gunung Lurah, kecamatan Cilongo, Banyumas, Jawa Tengah, Tasrifin yang berusia 12 tahun harus mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya. Yang pertama Dandi berumur 9 tahun, Rianti 7 tahun, dan Dario 5 tahun. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya, sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun yang lalu. Ketiga adiknya kini sangat mengandalkan Tasrifin yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi, serta menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Hampir setiap hari, Tasrifin mesti pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya.
kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan pulangnya jam 12 siang. Terus kadang sehari dapat 30 sampai 40 ribu rupiah per hari. Itu beli beras dan sayur, sisanya untuk jajan adik. Jelas bocah yang telah putus sekolah itu. Pagi sebelum dia berangkat ke sawah, Tasripin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu, serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberikan makan untuk adik-adiknya, dia pun bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan mengajak adik-adiknya sholat dan mengaji di musola depan rumahnya. Baik Ibu, dari ceritanya si Tasripin tadi, saya akan bertanya kepada Ibu. Tolong dicatat ya Bu pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa saja pekerjaan dan tanggung jawab yang Tasripin dalam menghidupi adiknya? Pertanyaan pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan si Tasripin tersebut layak dilakukan seorang anak seumur Tasripin? Terus yang ketiga, apa yang seharusnya dilakukan oleh ayah atau kerabat atau pihak keluarga terhadap si Tasripin dan adiknya? Ada yang bisa menjawab? Baik Ibu, dapat saya simpulkan dari ceritanya si Tasripin tadi, yang saya akan langsung menjawab yang saya tanyakan tadi. Yang pertanyaan pertama, apa saja pekerjaan dan tanggung jawab si Tasripin dalam hidupnya adiknya? Yang pertama yaitu mencari nafkah, memberikan adik-adiknya seperti memberikan makan, menghidupi adik-adiknya, memasak, dan lain-lain. Terus pertanyaan kedua, apakah yang dilakukan si Tasripin tersebut layak atau tidak seusianya? Tentu saja jawabannya yaitu tidak layak, karena kan si Tasripin masih anak-anak usia sekolah. Terus pertanyaan ketiga, apa yang seharusnya dilakukan oleh ayah atau pihak keluarga atau kerabat keluarga yang lain terhadap si Tasripin dan adik-adiknya? Ya, tentu saja tidak yang dilakukan oleh keluarga atau pihak keluarga yang lain. Yang pertama yaitu tidak meninggalkan keluarga dari pekerjaan, itu seharusnya dilakukan ayahnya. Terus yang dilakukan oleh kerabatnya, walaupun mesti ayahnya pergi ke Kalimantan, pihak keluarga yaitu menyekolahkan si Tasripin tersebut bersama adik-adiknya untuk dapat bersekolah. Terus bantu mengurus adik-adik si Tasripin tersebut. Ibu, jadi kesimpulan dari yang saya sampaikan tadi adalah sifat atau yang dilakukan oleh orang tuanya atau keluarganya itu adalah salah satu bentuk contoh penelantaran terhadap anak. Baik Ibu, jadi kesimpulan kita pembahasan tentang penelantaran anak yaitu di sini kita dapat melihat di flipchart 02 yaitu pengertian anak. Pengertian penelantaran anak adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak baik fisik, psikis, rohani maupun sosial. Terus anak terlantar itu yang dimaksud dengan anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 seperti contoh kasus Tasripin tadi. Mungkin hanya demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk langkah berikutnya akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Saya di sini apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.